Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Majelis Jemaat GKSBS Bandarjaya mengucapkan selamat Hari Raya Jumat Agung, serta salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya dengan kematian Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan hidup kita menjadi pembawa damai bagi sesama, sebagai wujud syukur akan pengorbanannya bagi kita. Berita GKSBS Bandarjaya, Jumat Agung, 10 April 2020 sebagai berikut. Yang pertama, ibadah hari ini, yaitu hari Jumat Agung, dilayani tidak dengan pelayanan perjamuan kudus, dengan petugas sebagai berikut. Pengkhotbah Pendeta Kurniawan Dewanto Wijaya SSI dengan pendamping pelayan Diaken Dwi Setiawati. Pastoral dan berita gereja Penatua Elizabeth, liturgos Penatua Wisnu Broto dan kawan-kawan, persembahan Diaken Suharsoyo, organis Bapak Samuel Setio Aji Santoso. Pelayanan sakramen perjamuan Jumat Agung dan Paskah akan dilaksanakan setelah kondisi dan situasi membaik. Semoga ibadah pada hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Yang kedua, ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, Paskah, Pentakosta dan ibadah minggu berikutnya dilaksanakan di rumah dan secara online sampai dengan ada pemberitahuan selanjutnya. Tentang persembahan ibadah minggu dan ibadah hari raya khusus serta APP dan unduh-unduh, mohon berkenan dikumpulkan dan dimasukkan dalam amplop dan bisa diserahkan ke kantor gereja melalui anggota Majelis Jemaat Blok pada jam kerja atau dibawa pada waktu ibadah minggu di gereja saat dimulai kembali ibadah minggu di gereja atau ditransfer pada rekening tabungan gereja. Demikian berita jemaat pada hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Saudaraku, tidakkah hati kita gemetar menyaksikan dan merasakan betapa Dia, Yesus yang menanggung derita salib? Tidakkah kita sadar sesadar-sadarnya bahwa sesungguhnya kitalah yang pantas teraniaya di kayu salib? Tidakkah kita sadar bahwa Dia yang telah menggantikan kita terkulai di kayu salib? Ia berteriak, "Eloi, Eloi, lama sabachthani?" Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Apakah dosamu, Tuhan? Mulutnya berbisik pelan, "Aku haus." Apakah dosamu, Tuhan? Semakin orang mencerca, semakin ia mengucap, "Ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berlakukan." Apakah dosamu, Tuhan? Kepada penjahat di sebelah kanannya pun ia berucap lembut, "Sesungguhnya hari ini juga Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Betapa agung hatimu ya Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, ia tetap mengingat ibunya. "Ibu, inilah anakmu. Sungguh mulia baktimu ya Tuhan."
dan ia pun meminta murid-muridnya menerima ibunya. Inilah ibumu. Betapa mulia karyamu menyatu damaikan insan manusia. Di akhir hidupnya, dengan gemetar ia menengadah, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sudah selesai. Apakah dosamu, Tuhan? Saudaraku, itulah 7 ungkapan Yesus di kayu salib. Ungkapan yang menggetarkan. Mari kita masuk dalam ibadah Jumat Agung dengan memandang salib, dengan kerendahan diri, dengan kesadaran hati, dengan rasa penuh hormat. Terlihat kepala yang berdarah, tertunduk dan sedih oleh karena dosa kita. Mari kita menyatakan dalam nyanyian Kidung Jemaat 170 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, kepala yang berdarah.
Jemaat kekasih Tuhan, kita mulai ibadah Jumat Agung pada saat ini. Biarlah mengalir damai dari Kalvari. Saudaraku yang terkasih, tabir bait suci telah terbelah. Tak ada lagi tirai, tak ada lagi sekat yang menghalangi. Salib Kristus mendamaikan kita dengan Allah, sempurna karyanya. Tuhan Yesus adalah sumber damai kekal, di dalam Dialah pemulihan itu Ada dan di dalam Dia pula lah relasi baru tercipta. Kasih, karunia, dan damai sejahtera mengalir dari salib Kristus dan turun atas saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Saudaraku, dalam batin kita terdalam mengucap tanya, mengapa Tuhan Yesus mau berkorban? Mengapa Tuhan Yesus mau menggantikan kita terkulai di Kalvari? Kasih-Mu Tuhan, hanya karena kasih-Mu. Seberapa dalam kasih Tuhan Yesus kepada kita? Amat dalam, tak terhingga, sebesar rentangan kedua tangannya di kayu salib. Mari kita nyatakan syukur atas kemurahan-Nya dalam nyanyian Kidung Jemaat 178, ayat yang pertama dan yang kedua. Karena kasih-Nya. Pengakuanku di depan sengsaramu.
Di saat Kristus menerima siksaan, tak satu pun murid di sampingnya. Tak ada yang menyeka darahnya, tak ada yang menguatkannya. Sebaliknya mereka lari terbirit-birit, tenggelam dalam ketakutan, dan tak mau ambil risiko. Mereka mengingkari janji dan mengkhianati Kristus. Sang Guru dibiarkan sendirian menanggung derita. Apakah kita pun sering melakukan demikian? Ya Tuhan, seperti mereka kami sering malu mengakuimu di depan sesama. Seperti mereka ya Tuhan, Kami sering meninggalkan, lari dari problema, takut menghadapi hidup, berpikir pendek dan bertindak instan. seperti Yudas Iskariot ya Tuhan. Kami saling meminggirkanmu demi karir kami, jabatan kami, harta kami, jodoh kami, kesenangan sesaat kami. Seperti Petrus ya Tuhan. Kami sering merasa sok beriman, sok saleh, sok kuat, sok tahu, namun sesungguhnya hati kami rapuh, ringkih, nyali kami kecil. Tampak luar kami hebat, tetapi sesungguhnya lemah. Ampunilah kami Tuhan, sucikan kami dengan darah-Mu, layakkanlah kami Tuhan. Mari kita nyatakan kesungguhan kita dalam doa pribadi, memohon pengampunan Allah. Saudara-saudara, barang siapa sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon rahmat-Nya, maka pengampunan Allah menyucikan hidupnya. Terimalah anugerah Allah dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. terima kasih atas rahmat-Mu ya Allah. Mari kita bangkit berdiri, kita ucapkan salam dan ucapkan kepada saudara-saudara kita di mana kita berada dengan mengucapkan Tuhan mengampuni dosa kita. Tuhan mengampuni dosa kita. Silakan duduk kembali. Mari kita nyatakan kesediaan mengampuni dalam nyanyian dari Kidung Jemaat 183, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa dengan doa syafaat dan juga penerimaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, Engkau yang telah hadir dalam setiap kehidupan kami, dan saat ini di pagi hari ini, di mana Tuhan yang hadir dalam diri Yesus Kristus yang rela menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, rela untuk menderita sengsara di kayu salib menggantikan kami yang berdosa ini. Engkau yang saat ini ya Tuhan kami hayati pengorbanan Yesus Kristus. Engkau yang telah menjadi hina oleh karena kami. Oleh karenanya ya Tuhan, kami saat ini bertekuk lutut sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kami merendahkan diri kami untuk meninggikan Engkau, dan kiranya Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang menyertai kami dari hari lepas hari. Dan khususnya saat ini Tuhan dalam ibadah ini, hadirlah ya Bapa di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mohon berkat Tuhan untuk setiap kehidupan kami, seperjalanan kehidupan kami hingga saat ini, di mana kami juga masih menghadapi berbagai persoalan, berbagai rintangan, terkhusus bangsa negara kami di tengah wabah virus corona ini. Namun kami yakin dan percaya di dalam setiap persekutuan kami, khususnya kami saat ini di rumah-rumah kami, bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kami, kami memohon berkat, hingga bangsa kami, para pemimpin bangsa ini dapat menjalani kehidupannya, dapat mengatasi berbagai masalah, pergumulan dengan baik. Tim medis juga para medis yang Tuhan pakai sebagai sarana untuk pemulihan bagi mereka yang terjangkit virus corona ini, dimanapun tempat, baik di Indonesia maupun di seluruh penjuru bumi. Tuhan berkati dan Tuhan berikan kekuatan. Dan juga kami semua yang masih Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, Tuhan berikan hikmat hingga kami dapat menjaga kesehatan. Kami pun juga menjaga lingkungan di mana kami tinggal hingga tidak semakin menyebar luas. Bapa dalam surga, kami saat ini juga menyerahkan setiap hidup kami untuk menerima sabda Tuhan. Dan biarlah sabda Tuhan ini yang menjadi kekuatan kami, menjadi pedoman di dalam kami hidup di tengah-tengah masyarakat. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Kuasai kami dengan Roh Kudus, hingga kami semua baik yang melayani maupun yang dilayani sungguh merasakan bagaimana berkat dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama mendengarkan sabda Tuhan, pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-33 sampai dengan
Demikian firman Tuhan. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkora, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah demikian ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Amin. Demikianlah pembacaan kitab suci. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hati. Hosiana. Hosiana, 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 amin, amin, amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan pada saat ini bertemakan kematian yang memberikan kehidupan. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, Jumat Agung pada saat ini pertama kalinya kita akan merayakannya di rumah masing-masing, baik secara online maupun juga secara virtual. Oleh karena situasi dan kondisi kita saat ini, bangsa kita, namun bukan menyurutkan niat kita untuk kita beribadah pada saat ini. Jemaat kekasih Tuhan, setiap orang tentu pernah mengalami masa-masa sulit dalam kehidupannya, entah apapun persoalannya, entah apapun masalahnya, baik dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, ekonomi, sosial, dan juga masih banyak yang lain. Pekerjaan, juga aktivitas kita, mungkin itu pernah mengalami masa-masa sulit. Dan kita tentu ketika menghadapi masa-masa sulit, pernahkah kita juga mengalami dan meyakini bahwa kita itu beroleh penghiburan, dan khususnya dari Allah? Jemaat kekasih Tuhan, melalui bacaan kita dalam Injil Lukas 23 saat ini, kita kembali melihat, kita kembali mendengar, bahkan kita juga merasakan Yesus Kristus sedang menderita di kayu salib. Dan bersamanya juga ada dua orang penjahat di sisi kanan maupun di sisi kirinya. Penderitaan yang Tuhan Yesus alami sungguh penderitaan yang bukan sekedar, namun melampaui derita jasmani. Di samping itu, ejekan dari para pemimpin pada saat itu, ejekan dari pemimpin ataupun juga prajurit-prajurit Romawi yang mengolok-oloknya dengan mengunjukkan anggur asam. Bahkan juga salah satu penjahat yang ada di sisi atau di samping Yesus Kristus bahkan menghujatnya. Dalam penderitaan seperti itu, kalau kita hayati kembali, kalau kita rasakan, mampukah kita kalau kita mengalami itu? Mampukah kita ketika ada berbagai hal yang menghadang kita, berbagai hal penderitaan yang kemudian dirasakan? Melihat peristiwa ini, sungguh penderitaan mungkin akan menyebabkan kita makin terpuruk, putus asa, dan seterusnya. Tetapi dalam penderitaan seperti itulah penghiburan yang tidak terduga datang. Pertama, dari Yesus Kristus sendiri yang tetap memegang kendali. Kendati tergantung lemah secara fisik di kayu salib, ia tetap mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ungkapan yang mungkin kalau kita sejenak merasakan, itu biasa. Tapi kalau kita hayati lebih dalam lagi, ini sungguh hal yang luar biasa. Dan itulah kita hayati sebagai penghiburan dari Kristus kepada semua orang yang berduka karena penyalibannya. Kedua, dari pengakuan salah seorang penjahat yang disalibkan di samping Yesus Kristus, diungkapkan kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita.
Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dan Yesus mengatakan, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Itulah yang juga diungkapkan oleh salah satu penjahat yang ada di sisi Yesus Kristus. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dari hal ini kita bisa melihat, kita bisa merasakan juga, mendengar bahwa penjahat itu sungguh-sungguh percaya dan menaruh pengharapannya kepada Yesus. Dan siapa lagi kalau bukan Allah yang menaruh iman pada hati penjahat yang tergantung di kayu salib itu. Itulah penghiburan dari Bapa kepada anaknya dan kepada para pengikutnya, bahwa kematian Yesus Kristus tidak sia-sia. Kematian yang memberikan kehidupan, kematian yang memberikan pengharapan akan kehidupan yang kekal. Kematian Yesus Kristus sungguh-sungguh memberikan sebuah kehidupan yang akan datang, kehidupan yang kelak, yang bisa kita juga rasakan hingga saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merasakan bahwa ketika tidak ada lagi pertolongan, ketika putus asa, atau ketika kita dalam pergumulan, kecemasan, ketika kita di dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, juga ketika doa-doa kita yang sudah kita panjatkan kadang-kadang kita juga merasakan seolah-olah tidak didengar, memantul kembali, maka dengan peristiwa ini kita mengingat kembali, adakah situasi yang lebih berat daripada tergantung di salib hina serta dianggap sebagai pendosa paling bejat? Iman dan pengharapan kita khususnya sebagai umat Tuhan, kita sebagai keluarga Kristiani, kita sebagai orang-orang percaya ini, mari harus tertuju kepada Allah yang tetap memegang kendali, Allah yang mempunyai kehendak yang luar biasa dalam kehidupan kita, Allah yang senantiasa juga hidup, bukan untuk saat ini tetapi sejak kemarin, saat ini juga sampai selama-lamanya. Mungkin Allah dalam Yesus Kristus tidak mengubah keadaan yang seperti kita kehendaki, langsung dengan tiba-tiba tanpa beban, langsung dengan begitu rupa tanpa persoalan, yang sedih tiba-tiba berlonjak kegirangan, yang sedang susah payah berbeban berat tiba-tiba lepas kendali. Tidak. Namun Dia, Allah, tetap memberikan kekuatan dan penghiburan, bahkan melalui apapun dan siapapun. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus yang kita hayati sekarang ini, kematian Yesus Kristus di salib, sungguh-sungguh bukan untuk dirinya sendiri supaya tenar, tidak. Tetapi kematiannya di kayu salib hanya untuk kita, manusia yang berdosa, manusia yang hina ini. Agar apa? Agar kita semua beroleh kehidupan, agar kita semua beroleh masa yang akan datang yang sungguh luar biasa di dalam Tuhan. Maka saat ini khususnya dalam ibadah kita, sekalipun secara online ataupun virtual,
kita masing-masing di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga kita, seluruh anggota keluarga kita. Marilah kematian Yesus Kristus jangan kita biarkan menjadi sia-sia, tetapi kita menjadi hidup karena Kristus yang sudah mati untuk kita. Dan tetaplah hidup sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Dialah Tuhan, Dialah yang sudah membebaskan kita. Dia yang sudah melepaskan kita, mengangkat segala beban kita, dan membuat kita makin diberkati oleh Tuhan, makin luar biasa di dalam Tuhan. Selamat Jumat Agung, selamat menghayati sengsara Yesus Kristus yang menjadikan kehidupan yang luar biasa dalam iman kita, dalam keluarga kita, bahkan juga bumi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Jemaat kekasih Tuhan, ketika kita harus menghayati pengorbanan Tuhan, maka kita pun juga turut merayakan dan mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan yang akan kita wujud nyatakan dalam persembahan kita. Firman Tuhan sebagai ayat persembahan kita pada saat ini, kita baca dari Kolose 3 ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataanmu atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Persembahan diiringi nyanyian pengucapan syukur dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 84. Kita pujikan bait 1 dan 2. Tatkala kau ditawan. Muka terluka
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu dengan membawa ungkapan syukur kami. Seberapapun nilainya, kiranya Tuhan berkenan menerima, hingga persembahan kami ini boleh berguna bagi kemuliaan dan pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan ampunilah kami ya Tuhan, jika persembahan kami ini tidak berkenan kepadamu. Bapa, inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Semua ini kami serahkan dan kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang juga menghendaki kami berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati, pikiranmu, dan rohmu kepada Allah, dan hiduplah dengan damai sejahtera, dan arahkan kehidupan kita untuk menerima berkat Allah. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat Hari Raya Jumat Agung. Tetap diam di rumah dan jangan takut, Tuhan menyertai engkau sekarang ini sampai selama-lamanya. Shalom.